Gampang, cuma kadang-kadang tidak semudah yang kita pikir. Ada juga mungkin problem merasa pasangannya kurang romantis atau mungkin cemburuan. Nah, ini banyak sekali dan rata-rata dari surat yang masuk kebanyakan sih masalah hubungannya kalau nggak pacaran, pengen nembak, kalau nggak masalah rumah tangga. Yang simpel-simpel sebetulnya. Nah, Anda di rumah juga pasti punya masalah. Dan saya mau tanya, nah kamu sendiri punya masalah nggak? Masalah seperti apa, Mas? Apa? Kamu soalnya dari muka kamu kelihatan bermasalah loh. Mengong, ngelamun, mukanya lemas. Punya pacar nggak? Hah? Berapa tahun pacarannya? Apa? Berapa tahun pacarannya? Baru sebulan. Baru sebulan? Apa masalah sama pacar kamu apa? Paling cuman jarak aja, Mas. Jarak, emang pacar kamu di mana? Di Bandung. Bandung, kamu di sini? Iya. Sebulan baru pacaran? Iya. Udah ketemu berapa kali? Ya seminggu sekali sih. Terus pacarannya rencananya berapa lama? Kalau bisa sih. Seterusnya. Seterusnya, sampai emang nikah. sebelum yang sekarang udah pacaran berapa lama? Udah berapa kali pacaran sebelumnya? Waduh. Baru pertama kali pacaran nih? Enggak, udah pernah. Tapi lupa berapa. Soalnya kita dari kemarin mukanya kasihan ya, megang kamera ambil kayaknya lemas mikirin sesuatu gitu. Pasti ada masalah nih. Pengen ngomong mungkin sama pacar kamu yang di Bandung mungkin kangen di sini. Buat Dian. Itu kamera situ. Oh, ya. Buat Dian, pokoknya kita saling percaya aja, itu aja. Ya. Ini juga nih buka 3 orang yang bermasalah. Jamil, Umi, Nanas. Masalah kalian apa sekarang di situ, duduknya? Nyari tambahan, Bos. Dah, Jamil, Nanas turun sih. Ya. Selamat sore, ibu-ibu. Iwan. Ya, Bos. Gimana? Punya masalah apa? Gak ada masalah, cuman dikit, Bos. Apa? Mau beli ayam kurang duit. Balik lagi. Bos. Ekonomi. Oke. Kalau begitu, Nanas dan juga Jamil, Siapa, Bos? kita juga sudah kedatangan seperti biasa. Kita setiap harinya mengundang orang yang sudah mengirim email ke kita dan kita anggap masalahnya mungkin saja insya Allah bisa kita selesaikan di sini. Amin, amin. Nah, ini masalahnya cukup pelik juga. Ada seorang istri betul, dan dia katanya baru melahirkan baru seminggu. Namun setelah dia melahirkan itu suaminya belum pulang. Dan sementara itu dia juga punya masalah dengan ekonomi dan biaya-biaya persalinan yang belum lunas katanya. Iya. Nah, dia mencari suaminya di mana suaminya berada. Oke, kalau begitu Jamil siapin buat di belakang orangnya. Siap, Jaga Bos. di belakang, oke? Dan sana, Nanas, kalau kamu nanti saatnya melahirkan ya, masih lama. Iya, masih lama. Suami kamu pengen ada di samping kamu nggak? Pastilah, pasti Kenapa? untuk support. Pengennya lahirnya sesar apa normal? Apa itu sesar? Ya, aduh. Sesar itu loh yang kok sepi, jeng. Sesar tuh yang lahirnya di belek gitu loh. Oh, normal yang keluar jeblus gitu murah. Kalau sesar yang pakai dioperasi di belek biayanya mahal. Pokoknya kalau kamu nanti melahirkan ya kan, suami kamu mah di samping kamu kok. Iya, ya kan? pasti. Tenang, aku akan dampingin kamu. Mendampingin dia sebagai apa? Sebagai temennya. Suaminya ada di situ. Mana yang mana suaminya? Hah? Yang mana? Ya mudah-mudahan saya. Udah. Ngayal aja misalnya, mentang-mentang istri gak ikut ya. Kalau jam 5 emang, kalau udah jam 5 di apartemen saya listrik saya matiin pak biar Astrid nggak bisa nonton TV. Ya udah. Kan kita langsung aja undang orangnya di sini. Boleh. Inilah dia klien kita hari ini, Mbak Dian. Mbak Dian, sebelumnya kita juga mengucapkan selamat atas kelahiran Putri apa Putra ya? Putri. Putrinya baru aja Ya. melahirkan ya.
Iya. Nama siapa dikasih nama putrinya? Putra? Ada. Putri namanya Karira Natsla Safwa. Oke, artinya apa tuh? Artinya wanita yang pencerahan. Wanita yang pencerahan. Pencerahan. Oke, tapi sayang sekali ya, maksudnya sekarang di tengah kebahagiaan Iya. ada satu problem atau satu masalah ya. Mudah-mudahan kita bukan masalah besar ya, mudah-mudahan masalah kecil ya. Iya. Yang terjadi di dalam kehidupan Mbak Dian. Iya. Oh, bisa diceritakan nggak? Maksudnya, Lahiran ditemenin sama suami. oh lahiran ada suaminya ada nih ya? Ada. Pas udah lahiran, nggak tahu kemana gitu udah seminggu ini sih. Nggak pulang ke rumah. Komunikasi juga ya begitu. Tar aktif, tar enggak nomor HP-nya. Makanya saya curiga apa dia karena pusing mikirin persalinan saya yang namanya disesar kan, saya kan nggak mau ya. Ya udah beda aja akhir-akhir ini sebelum saya lahirin udah beda aja gitu kelakuannya. Udah beda. Sama keluarga juga udah beda. Beda Makanya seperti jadi apa? yang bisa curiga kan gitu ya, namanya perempuan kan pasti ada rasa curiga mas. Bedanya ya jarang di rumah. Itu dari sebelum melahirkan udah begitu udah. Ya. Terus kalau lagi keluar, ntar pulang pagi. Pulang pagi. Dan sekarang Subuh-subuh pulang gitu. selama seminggu ini nggak pulang ke rumah, tapi waktu melahirkan ada di samping kamu ya? Ada. Oke. Sekarang kalau andai kata nih Iya mas. suami kamu nonton, Iya. kamu ingin mengatakan apa kira-kira? Cuma minta pulang. Ya, pulang lihat anak Karira yang baru lahir. Kan ngeliat cuma pas baru selesai ruang Tapi katanya operasi. ada biaya yang belum selesai, jadi masih berhutang. Bagaimana tuh? Iya, maksudnya minta urusin persalinannya belum selesai. Sementara kamu nggak ada uang buat Nggak ada. Kan disesar kan nggak Berapa sih cukup biayanya? dikit. 12 juta mas. 12 juta. Iya. Tunas, lahiran mahal loh. Iya. Ibu udah ada berapa anak? Ini yang terakhir 3. Terakhir 3. 3. Sekarang kita akan panggil saja nih seorang yang ada di sini. Mudah-mudahan ini mampu menjawab pertanyaan yang membuat Mbak ini selama berapa hari ini gundah gulana. Ya, nama suami siapa sih Mbak? Agus. Mas Agus ya. Iya. Kira-kira siapa nih yang kita datangin? Tahu ya. Oke, kalau gitu Mas Jamil, kita undang langsung ke dalam. Kemana aja sih selama ini? Kemana aja selama ini? Kenapa nggak mikirin namanya habis lahiran? Kenapa pergi? Udah seminggu nggak pulang-pulang. Masih ada yang belum diurusin di rumah sakit. Harusnya ngasih kabar. Kenapa ini nggak ada kabar? Karena ya Gibran kan nyariin terus ayahnya. Bukannya Ada ayah. pikiran apa lagi? Apa karena udah ngelahirin 3 anak terus udah beda badannya nggak kayak dulu lagi gitu? Apa ada cewek lagi selain aku di rumah? Nggak ada, demi Allah nggak ada. Ayah pergi, maksudnya ayah benar-benar emang harus bertanggung jawab. Oke, tapi kamu Mas Agus, kamu benar pergi selama seminggu ini berarti? Iya, Kamu berubah nggak? Bener nggak kata istri kamu mau berubah? saya memang udah berubah, waktu itu saya udah berubah mas. Waktu memang pas istri saya mau ke rumah sakit itu, pas baru masuk rumah sakit memang saya udah mau pulang pergi. Iya. Karena apa? Saya harus benar-benar bertanggung jawab. Karena saya nggak punya biaya sama sekali. Nggak punya. Jadi, saya harus benar-benar nekat cari duit buat kerja gitu kan. Jadi selama ini kerjanya kemana? Perginya kemana? Tadi istri kamu curiga nih, curiga kamu kok ada yang lain, kata gara-gara istri Iya kamu namanya udah- seminggu kan mas ya nggak pulang. Terus tidurnya di mana? Kan kita kan Apalagi pasti mikirin. anak baru lahir tiba-tiba Iya. cuma nemenin habis itu hilang gitu ya. Saya kerja yang tempat dia nggak sukain mas. Di Kenapa? mana? Gimana Mas? Kerja di mana? Kerja, Kamu kerja melakukan pekerjaan apa? iya saya kerja ini sebenarnya dia nggak suka dari dulu saya kerja di tempat yang saya kerja sekarang ini enggak. Iya nggak suka, emang nggak suka. Cuman ya kerjanya di mana? Ayah kerja di Nah,
kerja. Kamu kerja, melakukan pekerjaan apa? Iya, saya kerja ini sebenarnya dia nggak suka dari dulu saya kerja di tempat yang saya kerja sekarang ini nggak. Dia nggak suka, emang nggak suka. Cuman ya kerjanya di mana? Ayah kerja di kafe. Kenapa kerja di kafe lagi sih? Kok udah dibilangin nggak boleh kerja di kafe? Mau balik lagi ke kafe? Nggak seneng banget saya kalau dia kerja di kafe. Kenapa? Kenapa? Karena kan namanya dunia malam, Mas. Walaupun dia musik di dalam kafe, kan ada cewek-cewek lah di situ, waitress sama penyanyi. Terus udah gitu pulangnya kan subuh juga. Setiap pulang subuh. Sebelum ini pernah kerja di kafe dulu? Iya. Dulu, Terus kamu saya larang? pernah dulu. Cuma dia marah-marah karena dia nggak suka kalau saya tuh kerja di kafe, maksudnya dia kerja di main panggung aja gitu. Tapi kan kalau saya nggak kerja malam gitu, makan sehari-hari itu susah, Mas. Makan untuk sehari-hari itu saya. Dan sekarang kamu nekat kerja di kafe lagi, walaupun Iya. istri kamu nggak suka, kamu diam-diam nih. Kamu nggak pulang ke rumah tuh gara-gara apa jadi nih? Karena saya benar harusnya kan kalau pulang kan saya ribet, Mas, karena di kafe itu kan jauh jaraknya dari rumah, jadi Nggak, maksudnya kan ini selesain dulu urusan di rumah sakit. Jangan maksudnya pergi aja gitu, nggak ada kabar. Udah gitu seminggu. Ngeliat anak juga baru pas lagi keluar dari ruang operasi baru ngeliat. Terus udah nggak ngeliat lagi. ya ayah minta maaf. Kamu sayang nggak sama anak kamu sebetulnya saya tanya? Sayang, Mas, Sayang. banget. Makanya saya cari duit buat keluarga, Mas. Ya Allah, saya sayang anak, sayang istri, Mas. Umi gimana nih Umi? Aduh, ternyata kita juga salah paham nih. Tapi istrinya juga tetap nggak suka dikerja di kafe, gimana Umi? Kalau menurut saya, Mas itu kan kerjanya main musik ya, nyanyi ya. Iya. Itu halal. Ya, satu. Yang kedua, Neng jangan gini, terlalu merasa bahwasanya diri kita sudah tidak seperti dulu lagi. Sebetulnya Maneng, soal seksi, soal cantik itu sebetulnya hal yang ada di dalam diri kita, cuma yang tertunda saja. Misalnya yang gemuk, mungkin dia itu seksi tapi yang tertunda. Mungkin. Jangan pada tersinggung apa. Nih, contoh misalnya kayak Umi, hidung kan begini nih, sebetulnya mancung tapi tertunda. Iya kan? Nah, si AA itu sekarang main musik masih kayak begitu, mungkin sukses yang tertunda. Kan begitu kan? Iya. Jadi kalau boleh Umi sarankan, Neng mah jangan, ya ibaratnya jangan terlalu kekeh banget lah sama suami. Mak kesian liatin tuh udah kurus begitu. Saya nggak suka, Mi. Lah nggak sukanya kenapa, Cinta? Kok cinta? Saya kan Neng. dulunya nyanyi juga. Terus sekarang dilarang suruh di rumah. Sekarang dia bebas gitu. Bebas bisa ke sana ke sini. Sedangkan dia pergi-pergi enak gitu, nongkrong-nongkrong sama temennya, pergi mancing. Bukan maksudnya ngelarang, bukan. Jadi gini, bukan maksud ngelarang nyanyi, tapi itu kan kita udah ada punya anak pertama, maksudnya dididik dulu, dijaga gitu, biar ayah aja yang nyari duit gitu, jangan ikut cari duit dulu, biar ayah yang bertanggung jawab gitu aja buat anak-anak, istrinya itu. Iya, maksudnya kan kalau misalnya nyari duit di panggung-panggung aja, pengennya sih gitu, jangan sampai di kafe gitu lah, Mi. Gitu, Mas. Maksudnya jangan, saya nggak suka aja gitu kalau dia di kafe. Seperti apa? Tapi antara suami dan istri harus ada trust. Hah? Trust. Apa sih? Terasi? Trust. Komunikasi. Trust. Kepercayaan. Yes. Harus ada kepercayaan. Oh, kamu nikah belum aja udah so tahu. Saya bener juga tuh, Nana saya belum nikah aja harus ada kepercayaan. Kenapa kalau misalnya nggak percaya sama suaminya susah dong? Ya, habis mau gimana? Dianya juga nggak pernah jujur. Nah sekarang Mas jujur nih, isi hati Mas apa, unek-unek Mas apa, keluh kesah Mas apa, Mbak juga ke dia, coba silakan. Iya, ayah minta maaf, bener, minta maaf banget. Memang pekerjaan ini kamu memang nggak suka. Tapi kenapa ayah ngelakuin hal ini? Karena ayah bener sayang sama keluarga, sama kamu, sama anak-anak. Terus buat jajannya kan, kalau nggak setiap malam dapat duit gimana?
mau jajan anak-anaknya. Untuk biaya lahiran Kak Rira juga ya. Untuk lahiran ini kan. Gimana? Ayah pusing, bener pusing banget. Mau pinjam di sini juga udah nggak ada duit, nggak bisa dapet. Kamu sayang sama anak-anak sama istrinya? Sayang banget. Mas. Ngomong sama istri kamu tuh. Ngomong sekarang, ayo. Biar istri kamu tahu. Kan istri kamu tuh curiga nih. Dibilang tadi waktu awal, curiga dia udah gak sayang lagi sama keluarga. Curiga udah gak sayang sama saya, betul kan? Iya. Sekarang kamu ngomong. Maksud ayah tuh, kamu percaya gitu. Saya walaupun ayah kerjanya di mana gitu. Maksudnya didoain, kamu jangan kayak dulu. Maksudnya orang mau jalan kerja disumpahin lah. Apa tuh? Katanya kalau kamu selingkuh, katanya awas biarin mati aja di jalanan. Kamu bilang gitu? Karena semua udah ada buktinya, Mas. Apa, kenapa? Udah banyak bukti-buktinya. Apa tuh? Banyak SMS penyanyi gitu. Nah, bener gak tuh, Mas? Jujur aja, jangan bohong lah. Seakan saya yang selalu nyumpain dia, padahal enggak. Saya Sebenarnya mah kita selalu gini. ngedoain yang benar, tapi tiba-tiba ada aja yang ganggu gitu. Siapa sih yang gak sakit kan? Iya, iya. Sebenarnya maksudnya yang lain itu pengen bercanda gitu kan Mas. Ya kan saya punya temen juga bukan cowok aja, tapi cewek juga ada gitu kan. Kadang-kadang temen juga suka jahil kan. Jahil gimana? Iya kadang-kadang ada yang ngerjain juga. Sekarang berbahasa kayak perempuan gitu. Di mana gitu kan. Padahal teman kamu cowok. Ada temen cowok, ada dia kan. Masa sih? Enggak, bohong Mas. Demi Allah Mas. Saya nggak pernah ngomong yang sembarangan kalau saya nggak pernah ngeliat bukti-bukti langsung kok. Emang ada SMS apa? Banyak SMS juga ada, foto juga ada, ya jadinya saya Nah, foto apa? Foto apa tuh? ya foto dia suka ya begitulah Berdua foto sama cewek gitu? ya. Biasa kali kayak saya foto sama nanas gitu kan, segala macam Itu sebenarnya memang biasa ya kalau orang berteman gitu kan wajar Ya, aja sekarang foto. kalau gitu. misalnya posisinya saya foto sama cowok gitu, pasti dia juga marah. Nah, kan? marah nggak Mas Agus saya tanya? Saya ada SMS saya juga dia pasti marah. Marah nggak Mas Agus? Arah juga Mas kalau Nah, kalau Iya, marah makanya dong. jangan mau menang sendiri gitu loh Mas. Nah, Saya selalu dibilang kayak begini-begini. Saya suka nyumpain, padahal kan enggak. Cuman di mulut ya maksudnya. Orang karena saya udah ngeliat buktinya, pasti kan iya. sakit lah terus emosi bawaannya. Iya. Padahal mah di rumah saya mah doain. Nah, gimana nih Umi nih soal ucapan istri dan suami nih? Memang dalam kehidupan itu kadang-kadang begini bos. Maksudnya suami begini, maksudnya bini begitu. Cuma kalau saya boleh sarankan sama si ada apa-apa itu ngomong. Nah si Eneng jangan gampang percaya sama SMS. SMS. Iya, tadinya gua mau bilang gitu. Tapi kepleset. Saya bibir boleh tipis, lidah ketebelan. Makanya suka nyangkut di tenggorokan kalau ngomong. Nah, Neng, yang namanya SMS, mohon maaf ya, bukan ngebelain lu loh Gus. Ya, ini cuma maksudnya Neng tuh biar tidak terlalu makan dalam, mana habis beranak, mana habis lahiran, ya kan? Itu membutuhkan kasih sayang dan kejujuran banget tuh dari laki, iya nggak? Lebih baik lu jujur ngomongnya sama bini lu, iya bener ya? Iya. Bini lu. Nah, si Eneng juga mohon maaf, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri sayang, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jangan tuh hati diisi nama cemburu aja. Lah kan kesian kalau laki mau kerja, nah omongan bini kagak enak, akhirnya apa peng-pengan tuh laki. Ngapa lu yang girang? Iya. Bos. Yes. Udah terusin aja bos. Oke Umi. Ini nenek-nenek berisik banget masalahnya. Umi sampai kebawa perasaan ya. Nah, sekarang mau kamu apa ke suami gantian? Ya maksudnya komunikasi aja lah. Komunikasi kan penting Mas. Ya. Namanya saya kan ngurus anak-anak di rumah. Anak-anak kan juga butuh ditelepon juga kan kalau lagi ayahnya di luar. Ya. Komunikasi. Jarang telepon, jujur Mas lah Agus jujur. sekarang? Jarang. Malah justru kita yang nelfonin terus. Tuh, Mas Agus kenapa tuh Mas? Kalau istirahat kita yang nelfonin, malah dianya nggak pernah. Mungkin diomelin kali Neng dia sama operator handphonenya. Ya kan begitu kan ya? Iya. Mau nelpon Neng diomelin. Pulsa Anda belum mencukupi. Lagi kere ya. Barangkali. Kenapa tuh Mas Agus?
Ya memang keseringannya begitu sih, jarang ada pulsa. Oh, jarang ada. Benar Umi berarti. Terus kalau misalkan saya telepon ke rumah gitu, misalkan telepon dia, hubungin dia, itu jawabannya beda-beda, Mas. Apa? Jadi misalkan kita mau perhatiin udah pada makan belum, mana gini-gini, kamu enak banget di situ gitu. Nanti ketemu sini gitu. Malah ngomel-ngomel. Ya, jadi saya bikin hati yang nggak enak gitu. Jadi main juga nggak nyaman kan. Dia bilang gimana ini kok jadi perasaan begini gitu. Jadi saya nggak enak kalau main Jadi juga nggak nggak telepon enjoy. ya? Iya. Iya, jadi jarang telepon. Makanya saya sekarang ini mulai itu nggak pernah telepon lagi atau SMS. Iya. Sekarang gini nih, kan udah ketemu nih. Udah dijelasin, kamu terima nggak suami kamu kerja di kafe? Karena itu satu-satunya jalan untuk menyelesaikan permasalahan kayak persalinannya. Maksudnya ayah, kamu harus terima maksudnya dulu. Sementara ini biarin ayah di kafe dulu sampai menutupi yang buat biaya ini gitu, persalinan. Maksudnya nanti pas kalau udah selesai semuanya, udah beres semua, baru udah ayah ngebak kerja lagi gitu. Tuh, ibu-ibu udah betul Ya. tuh. Kalau misalnya ngomong kan bisa Bu, dia ngomong janji ya pengen berhenti, tapi nggak taunya diem-diem dia ke kafe. Ya kan ibu-ibu kan nggak tahu, kan saya ngerasain. Iya. Diem-diem nggak taunya dia ke kafe. Lagi di mana? Di kafe. Ya kan kita mau ngomelin apalagi Iya, kalau iya. udah di kafe. Ya kan? Atau mungkin Mas Agus punya masalah lain kali? Bukan biaya persalinan atau biaya buat klub sehari-hari doang? Saya kerja begini nih Mas, ini mau bayar utang juga sama orang yang duitnya saya pinjem ini. Oh, kamu punya utang? Punya utang Mas. Utang sama siapa? Ada deh orang. Istri kamu tahu nggak? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Ngomong dong sama istri kamu. Makanya ayah kerja kayak gini, bela-belain kerja setiap, biarin aja kerja malam nggak apa-apa. Ayah juga memang, ayah tuh buat bayar utang doang, bayar utang terus bayar yang lain-lainnya. Utang kebutuhan. apa lagi sih? Nggak pernah tahu utang apa? Duitnya juga nggak pernah tahu kok, nggak pernah ngeliat. Teman saya nggak pernah tahu uangnya kemana. Tuh Mas, ditanya Nggak pernah Mas. ngeliat duitnya juga. Ada Mas, gimana. saya punya utang sama orang Mas. Harus Itu bayar? Harus bener-bener dibayar, Berapa? sekitar 4 juta. Banyak banget 4 juta. Buat apaan coba 4 juta? Waktu itu memang buat mancing Mas. Tuh kan, Oh, mancing bener. buat mancing aja sampai 4 juta. Oke, gini. Sebetulnya Mas Agus juga udah cerita sama tim kita waktu tadi malam. Dia punya hutang. Dia juga kerja di kafe untuk biaya keluarganya, untuk menyelesaikan biaya-biaya yang belum terselesaikan juga di kelahiran anaknya yang minggu lalu lahir. Dan sekarang kita akan mendatangkan orang yang mungkin berhubungan dengan masalahnya Mas Agus biar kelar nih ya. Langsung saja kita akan undang, di belakang ada Mas Andi dan Mas Jafar. Bang Oji datang. Mirip Bang Ocit ya? Maaf, ini Mas Andi dan Mas Jafar. Kalau Mas Andi, Saya kakaknya ini, kakaknya Mas Agus. Apa? Mas Jafar? saya teman. Oke, apa? Benar katanya Saya utang sama datang Mas. kemari emang udah lama nyari-nyari dia nih. Ada masalah apa Bang? Belum tahu loh. Enggak, saya nggak tahu. Ini, gua datang kemari mau nagih duit gua yang 4 juta. Nih, 1 bulan yang lalu dia datang ke rumah nangis-nangis. Minta cari duit 4 juta. Katanya gendangnya digade mau ditebus. Itu duit bukan pribadi gua. Duit pembayaran DP dangdut. Nah, acara dangdutku 2 hari lagi. Kalau di duit kagak ada, lah pemusik penyanyi gua bayar pakai apaan? Utang apaan emang? Buat apaan? 4 juta. Ya, buat mancing. Mancing, jadi kan gendang waktu itu di Gade. Cuman kan ayah kan pas Buat mau- mancing, digade terus buat mancing gitu. Iya. Kenapa sih harus mancing mulu? Anak tuh udah 3, biaya tuh kan nggak butuh dikit. Kalau mancingnya harian nggak apa-apa dibawa pulang penghasilannya. Ini kan mancingnya lomba.
Makanya sampai 4 juta. Ntar juga pancingannya dipatahin, biarin aja. Diana, lu asal tahu aja, dia ke rumah gua berdua sama penyanyi sama si Susi. Aku gak tahu siapa Susi itu. Tambah lagi masalah. Masih sama penyanyi itu. Emang siapa lagi Susi sih? Mau kemana emang? Mau berangkat main? Lagi waktu itu mau berangkat main, ya kan? Kan kalau berangkat main selalu bawa gendang rampak. Kan susah, di belakang gendang rampak. Terus Ya, itu gendangnya udah gendangnya dikemanain? Enggak, sekalian aja tuh penyanyi suruh bawa gendang rampak sekalian. Udah lu jangan ribut, gua kemarin bukan nonton lu ribut, berdua belum lagi di gua. Tenang Pak. Bagaimana tenang? Acara gua udah mau besok. Aduh, ini sakingnya adek, kalau bukan adek udah gue gampar kali gua. Sama sama gua udah mandang lu aja. Kalau nggak mandang lu, gua udah habisin. Iya. Kenapa Mas Adi? Jadi begini gitu loh. Ini saya mau ada unek-unek gitu loh. Ya. Lu kemana aja? Kalau setiap gua kasih acara, nggak pernah datang. Nggak pernah ada laporan atau ada SMS. Bang, saya nggak bisa. Tahu-tahu kantlep kayak kemana dia gitu loh. Siapa yang nggak kesel kayak gitu? Ya. Kan Bang, bukan maksud kayak begitu Bang, tapi saya emang harus bener-bener, saya juga nggak pengen nama saya jelek juga gitu kan, karena orang udah lama kadang-kadang bilangin kan, kalau abang kadang-kadang bilangin 3 hari baru bilangin main. Saya Ya kan lu tahu, acara gua tuh selalu dadakan. Emang acara apa, Pak? Ya saya punya ada grup gampang romong gitu loh. Kadang-kadang udah mau giran main hari H itu dikabarin. Waduh. Saya kan udah bilang waktu itu sama Bang Japar, saya sudah bilang, maksudnya Bang, saya minta maaf kalau misalkan grup saya main bagaimana gitu. Ya makanya Gus, segala sesuatunya itu mesti ngomong. Lah kalau nggak ngomong gua mana tahu. Nah sekarang kenapa lu sering batalin Agus ayo? Sering nggak datang? Ya karena saya, maksud saya gini, biar saya kan emang lagi butuh duit Mas. Jujur nih. Iya, waktu itu kan biar abang ini main, ya kan emang ada acara, kan kalau abang ini mainnya malam. Terus maksud saya biar kesini dulu gitu kan, biar ternyata waktunya tidak bisa saya ukur Mas. Oh ternyata Waktunya, molor iya, acaranya. Acaranya molor, jadi saya nggak bisa datang ke sini gitu. Jadi saya udah bingung serba salah Mas. Oh jadi kamu kebanyakan janji. Gimana Umi ini soal ini? Ya itu dia tuh. Makanya manusia itu sekali berbicara itu kalau bisa berusahalah untuk menepati janjinya. Sebab kalau kuda yang dipegang kendalinya, kalau manusia yang dipegang omongannya. Kalau mau ngambil job, Agus, anakku ganteng ya, prediksi dulu ke Candak apa kagak nih waktunya dari dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Jangan semuanya DP lu tanggepin. Giliran waktunya kagak dateng, lah otomatis abang lu sewot. Saking aja dia itu. Coba kalau gua, loh. Iya, masalahnya apa ibu taruhannya nanti itu jamaah atau orang penonton. Iya kan? Yang ditunggu-tungguin Agus kagak dateng. Lah kemana ini Agus? Kan begitu ya Bang ya? Betul. Ya lah abang girang banget kita belain. Lah emang iya. Makanya Agus sekali lagi tadi Umi bilang jujur. Jujur gitu. Oke sekarang gimana nih Agus? Mau penjelasan sama kakak, mau minta maaf gimana? Bang, saya selama ini saya minta maaf gitu ya sama abang ya. Sering ngecewain. Tapi benar-benar saya minta maaf ya. Saya emang udah salah banget, salah. Nggak pernah ngasih kabar kalau saya main tuh nggak bisa. Tapi saya nggak mau ngecewain orang sebenarnya Bang. Karena saya udah pegang janji, seharusnya saya udah main di sana, tapi kalau abang selalu kan dadakan. Saya nggak enak Bang, gimana? Saya selama ini kalau abang tahu saya udah nggak dipercaya orang. Ya itu kan karena ulah lo, nggak dipercaya juga. Sekarang gini, lu masalah lu ya. Ya. Masalah gua duit, gua bagaimana nih urusan gua? Duit mah gampang ntar. Gampang, acara gua 2 hari lagi. Tenang aja. Gini Bang Japar, saya juga ya minta maaf juga Bang Japar gitu ya. Saya belum. Maaf minta mulu sih. Aku udah habis buat dia mulu. Saya belum punya duit Bang Japar bener. Lah terus kepastiannya kapan dong? Tenang Par. Gua kan gini. Ini gua posisi gua di tengah-tengah.
Sama lu gua temen, sama di sini gua adek gua. Kalau lu mau punya acara ngomong, jangan ngomongnya ke orang lain. Itu Jadi yang duitnya dikelasin ya. Tak dulu. ya. 4 juta ikhlas. Nah, sekarang saya tanya sama abang. Abang sayang sama adeknya, jujur. Ya sekarang gini ya, kalau saya sayang gitu loh. Itu tadi dia kesulitan. Kalau dia ngomong nggak, bang, saya punya utang nih, bagaimana nih? Masalah utang sih ya namanya saudara gitu loh. Tenang aja Par. Bayarin ya. Hah? Urusannya ntar di belakang sama gua. Tuh. Ya, saya biar kata kesel. Justru sebenarnya kesel banget saya gitu. Ya, ya. Tapi kesel-keselnya saudara gitu. Utangnya ntar dibayarin. Nggak tega gitu loh. Utangnya berapa Par? Nah, Baru 4 juta kayak akan bayar, tetapi paling tidak begini, yang namanya kita keluarga gitu loh. Ya kalau yang muda menghormati yang tua juga akan menghargai. Tuh, minta maaf muda. sama abang, yuk. Pelukan sama abang, Agus. Itu aja gue sih. Kita minta maaf kesalahannya. Gue maafin. Maafin aja. Jadi utang ikhlas ya, ikhlas. Tak dulu. Utang Agus lu yang tanggung jawab. Gue yang tanggung jawab. Nah, yang penting gue mau kepastian kalau emang sama lu, ya sama lu gue gak nguber dia. Ya, tapi lu inget nih, ya gue sih mesen aja kalau ada apa-apa sama dia nih, apalagi minjem duit lu, ya, lu mesti kasih tahu juga gitu loh, dalam artian jangan mentang-mentang ini lu nyerangnya ke gua mulu gitu. Iya, Ini gua nyari-nyari. juga ini gitu loh. Begitu ya, dia namanya ade lu, masa-masa orang lain gue tuntut. Ya pokoknya intinya udah selesai ya nih ya. Ya pokoknya hari ini saya maafin dia juga, Par. Gue minta juga maaf adik gue nih. Ya, gue maafin. Punya utang gitu, urusannya nanti gue selesaiin hari ini. Udah kalau emang gitu. Luar biasa ini udah kelar nih ya. Ya. Udah kelar. Ya udah kalau gitu masalah dengan Bang Andi dan Bang Jafar kelar ya. Oke, terima kasih Bang Andi, Bang Jafar. Ya, Bang Jafar. ya. Bang Andi. Ya. Ya. Makasih ya. Nah, sekarang itu biasanya kalau orang tua tuh baru anaknya lahir tuh pengen sama anaknya terus loh. Kangen mas. Tapi kamu pasti bukan bermaksud untuk tidak bertemu dengan anak kamu kan? Kamu berpikir bagaimana caranya untuk membiaya pelahiran anak kamu. Sekarang jadi akibat juga kamu nggak bisa bertemu anak kamu di rumah ya kan? Lu nggak bisa. Oke, silakan ngomong sama istri soal rasa sayang kamu sama istri. Oh sayang sama ayah nggak? Iya pastilah. Kalau nggak sayang nggak mungkin ada Kanaya sama Gibran sama Karira. Sekarang lihat anak-anak pulang ke rumah. Enggak kok nggak bakalan marah. Apa yang mau dimarahin? Yang penting sekarang kan ngumpul sama anak-anak. Ayah juga maunya kayak gitu, maunya. Tapi ya karena ekonomi kan kita bingung. Ayah juga harus benar-benar bertanggung jawab pada keluarga. Setiap hari harus ada buat biaya sekolah lah, buat makan. Ditambah biaya persalinan itu. Makanya ayah mohon banget minta sama kamu jangan marah-marah lagi gitu, maksudnya jangan cemburu-cemburu lagi gitu. Sekarang yang penting komunikasi aja lah. Komunikasi ya, sayang sama ayah. Kamu juga ngomong dong sayang sama ayah. Ya sayang pasti, cuman kan kita kan butuh komunikasi kalau lagi di rumah Mas. Iya. Kamu katanya nyanyi ya? Iya, Mas. Dulunya. Heeh. Tapi dilarang. Mau dong lihat kalau lagu romantis berdua dikit aja. Sebelum pulang. Coba. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Cuma satu cintaku. Tanpa kamu, hampa hidupku di dunia ini. Sekarang buka mata kalian, lihat siapa yang saya hadirkan di situ. Ayo. Sekarang buka mata kalian, lihat siapa yang saya hadirkan di situ. Ayo.
kita hadirin, kita bawa ke sini. Kamu kan belum ketemu dari lahir, baru ketemu sekali pas keluar. Sekarang ada di sini dari rumah Uya Trans 7 untuk kalian berdua. Kasih ya Mas. Apa yang kamu katakan sama anak kamu, silakan. Maafin ayah sayang ya. Bukan ayah pengen tinggal kamu gitu aja. Ayah benar-benar harus bertanggung jawab karena kelahiran kamu. Nak. Ayah sayang, Nak. Sayang. Luar biasa. Ini dengan bukan bidan, ibunya dari Ibunya dari saya. ya, luar biasa. Selamat juga ya ini cucunya ya Bu. Nah sekarang udah lepasin rasa kangen kamu sama anak kamu sama istri kamu. Ternyata kita baru tahu ya kalau ternyata kepergian Mas Agus bukan karena ada masalah apa-apa, bukan karena kecurigaan apa-apa, tapi karena memang Mas Agus harus bertanggung jawab atas kelahiran sang putrinya, dan dia mencari uang dengan bekerja di kafe walaupun istrinya nggak suka. Tapi kan halal ya Umi ya. Umi ada pesan apa buat kita yang nonton hari ini Umi? Saya salut dengan keinginan Agus. Ibaratnya walaupun nanti dia tahu bahwasanya istrinya nggak suka, dia tetap lakukan itu demi putri tercinta. Dan itu anak memang masih merah banget. Baru seminggu. Mudah-mudahan anaknya jadi anak yang solihah gitu. Amin. Oke, dan selesailah tugas kita pada hari ini untuk mempertemukan mereka dan juga akhirnya berakhir dengan bahagia. Dan intinya adalah komunikasi dalam keluarga, jangan salah sangka. Intinya Yang penting juga harus ada kepercayaan. kepercayaan. Suami bekerja untuk keluarganya, sebaiknya juga sang istri juga memberi kepercayaan penuh, dan intinya kalau itu terjadi semua akan baik-baik saja. Ya, mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat Anda semua yang menonton di rumah. Dan kalau ada masalah apapun silahkan kirim ke nomor di bawah ini. Gratis, tidak dipungut biaya apapun. Kita ikut bahagia untuk keluarga ini. Dan sampai ketemu lagi di rumah. Uya.